Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran biologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Apakah klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi bisa diartikan sebagai pengelompokan. Jadi kalau klasifikasi makhluk hidup itu berarti pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok. Bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, makhluk hidup yang memiliki ciri atau sifat yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Jika ciri atau sifatnya berbeda, maka dikelompokkan dalam kelompok yang lain. Jadi di sini dasar klasifikasi atau pengelompokannya adalah persamaan dan perbedaan ciri atau sifat. Nah, jadi secara panjang klasifikasi makhluk hidup itu dijelaskan sebagai pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat. Nah, tujuan klasifikasi itu apa? Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek studi sehingga mudah dalam mempelajarinya. Nah, kemudian tentang manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mengetahui hubungan antar kekerabatan makhluk hidup. Hasil dari kegiatan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup yaitu kelompok-kelompok makhluk hidup yang sering disebut dengan istilah takson. Takson itu bertingkat, berarti ada yang tinggi, ada juga takson yang rendah. Semakin rendah tingkatan takson, semakin sedikit anggotanya. Semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak persamaan ciri atau sifatnya. Nah, kemudian dalam biologi itu ada cabang yang bernama taksonomi. Itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkatan takson makhluk hidup. Nah, kita lihat berikutnya urutan tingkatan takson baik untuk tumbuhan maupun untuk hewan. Yang untuk tumbuhan dimulai dari takson Regnum, Division, yang ketiga klasis, keempat ordo, familia, genus, dan yang ketujuh adalah spesies. Sedangkan untuk takson hewan dimulai dari kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, takson-takson ini merupakan takson yang utama. Berikutnya adalah contoh taksonomi untuk manusia. Kingdomnya adalah Animalia, phylumnya Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, familia Hominidae, genusnya Homo, dan spesiesnya adalah Homo sapiens. Nah, berikutnya kita pelajari tentang binomial nomenklatur yang disebut juga dengan sistem tata nama ganda yang ini berlaku secara internasional. Penemunya adalah Carolus Linnaeus, sehingga untuk mengenang jasa-jasa beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Taksonomi. Prinsip dari binomial nomenklatur adalah setiap makhluk hidup diberi nama yang terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua
merupakan petunjuk jenis atau petunjuk spesies. Untuk nama spesies, ketentuannya adalah pertama, terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan petunjuk spesies atau petunjuk jenis. Yang kedua, huruf pertama, kata pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah atau dicetak dengan huruf yang berbeda dengan teks yang lain. Keempat, untuk tumbuhan, jika petunjuk jenis terdiri dua kata atau lebih, maka penulisannya harus digabung atau diberi dengan tanda penghubung. Misalnya, Hibiscus rosa sinensis, ini rosa dan sinensisnya digabungkan, atau rosa dan sinensisnya diberi tanda penghubung. Yang selanjutnya untuk hewan, jika nama tersebut bukan nama spesies, melainkan nama subspesies, maka ditulis secara terpisah. Contohnya Felis maniculata domestica, yaitu nama Indonesianya adalah kucing rumah atau piaraan. Jadi di sini dituliskan secara terpisah. Yang keenam, jika mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut, maka ditulis di belakang nama spesies. Contohnya Ziamais L. Nah, huruf L di sini merupakan inisial dari yang menemukan nama jagung, yaitu Linnaeus. Berikutnya contoh spesies beberapa makhluk hidup. Misalnya melinjo, itu adalah Genetum genemon, kelapa Cocos nucifera, padi Oryza sativa, jagung Ziamais, badak Rhinoceros sondaicus, ubur-ubur Aurelia aurita, dan komodo Varanus komodoensis. Selanjutnya adalah aturan atau ketentuan pemberian nama untuk takson genus. Yang pertama terdiri dari satu suku kata. Yang kedua diawali dengan huruf kapital. Contoh genus adalah Apis, Felis, Musa, Curcuma, Cocos, dan Malva. Berikutnya pemberian nama untuk takson familia. Yang pertama diawali dengan huruf kapital. Kedua merupakan nama genus yang ditambah dengan akhiran ide, ini untuk hewan, atau nama genus ditambah dengan akhiran ac, ini untuk tumbuhan. Contoh, misalnya Felis, nama genus ditambah dengan akhiran ide menjadi Felidae. Nah, ini adalah untuk hewan. Yang berikutnya adalah Malva. Ini ditambah dengan akhiran AC. Kemudian menjadi Malvaceae. Berikutnya adalah pemberian nama takson untuk ordo. Ketentuan pertama diawali dengan huruf kapital. Kedua merupakan nama genus yang ditambah dengan akhiran ales. Contohnya adalah Malva ditambah dengan akhiran ales menjadi Malvales. Kemudian kalau untuk hewan itu tidak ada akhirannya, jadi contohnya di sini adalah primata dan karnivora. Berikutnya berbagai macam sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem alamiah. Sistem ini berdasarkan dengan ciri-ciri morfologi yang dimiliki oleh makhluk hidup itu.
Yang kedua adalah sistem artifisial atau sistem buatan. Yang klasifikasi ini berdasarkan pada satu atau dua ciri morfologi yang mudah untuk dilihat. Dan yang ketiga adalah sistem filogenetik. Yang klasifikasi ini berdasarkan pada keeratan hubungan kekerabatannya. Selain sistem klasifikasi tersebut, ada sistem yang lain, yaitu di sini ada sistem dua kingdom dengan tokoh adalah Aristoteles. Kingdom yang dihasilkan yang pertama adalah plantae dan yang kedua adalah animalia. Berikutnya sistem klasifikasi dengan tiga kingdom. Tokohnya adalah Haeckel. Kemudian kingdom yang dihasilkan ada tiga, yaitu pertama plantae, kedua animalia, dan yang ketiga adalah protista. Berikutnya sistem klasifikasi empat kingdom. Tokohnya adalah Herbert Copeland. Kingdom yang dihasilkan satu plantae, dua animalia, tiga protista, dan empat monera. Selanjutnya adalah klasifikasi menggunakan sistem 5 kingdom. Tokohnya di sini adalah Robert Whittaker. Kingdom yang dihasilkan yang pertama adalah plantae, kedua animalia, ketiga protista, empat monera, dan yang kelima adalah fungi. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi 6 kingdom. Dengan tokoh adalah Carl-Russe. Kingdom yang dihasilkan satu plantae, dua animalia, tiga protista, empat fungi, 5 Archaebacteria, dan 6 Eubacteria.